Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga keistiqomahan kita untuk terus belajar ilmu agama, karena kita meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, bahwa di antara jalan menuju surga adalah dengan cara belajar ilmu agama. Dan kita masih membahas sejarah Khalifah Utsman ibn Affan Dzunuraini rahimahullahu taala radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Khulafa Ar-Rasyidun Bainal Istikhlaf wal Istishhad. Dan kita masih bicara tentang fitnah ya Ibnu Saba terhadap Utsman ibn Affan. Pada pembahasan lalu sudah kita bahas tentang kejadian di tahun ke-35 Hijriyah, di mana di tahun itu orang-orang dari pengikut Saba, Ibnu Saba pergi menuju kota Madinah dari 3 kota, dari Mesir, Kufah, dan Basrah. Mereka dengan tujuan menemui Utsman bin Affan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyampaikan aspirasi atas nama meluruskan kesalahan pemimpin, agar Utsman bin Affan introspeksi diri, memperbaiki kesalahannya. Utsman bin Affan kita bahas kemarin mengutus 2 orang dari Bani Makhzum dan Bani Zuhrah untuk menemui para pemberontak di kota Madinah. Dan 2 orang ini pernah mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Utsman bin Affan, dalam artian pernah dihukum. Karena berdua ini pernah berbuat kesalahan, Utsman hukum, tapi 2 orang ini kembali kepada al-haq. Dan 2-nya tidak membenci Utsman bin Affan. Akan tetapi Ibnu Saba mengatakan, nah 2 orang ini ya pernah dihukum oleh Utsman bin Affan, berarti dia ini sejenislah dengan Ammar bin Yasir, sejenislah dengan Abu Dzar yang mungkin bisa kita cuci otaknya. Akhirnya mereka berterus terang tentang rencana mereka ingin memberontak dan meminta Utsman mundur dari kekhilafahan. Kalau dia nggak mau, kita bunuh. Gitu. Jadi mereka nggak tahu bahwa 2 orang ini adalah orang kepercayaan Utsman bin Affan. Kedua ini pulang menuju Utsman dan menceritakan apa niat mereka. Dan Utsman bin Affan mengatakan, Allahumma salim haula, ya Allah selamatkan mereka ini, karena kalau mereka tidak Engkau selamatkan, mereka akan binasa, mereka akan sengsara dan celaka. Akhirnya Utsman bin Affan kita bahas kemarin meminta mereka berkumpul di masjid, dan disinilah Utsman bin Affan klarifikasi, meluruskan berbagai macam tuduhan. Ya, yang pertama tentang beliau enggak menjamak qashar ketika di Mina maupun di Mekah, dengan alasan beliau berijtihad, bukan seorang musafir. Yang kedua, beliau memiliki daerah larangan al-hima yang diluaskan di masa beliau, dan beliau menginfakkan hewan ternaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, disalahpahami oleh Ibnu Saba, ya pengikut Ibnu Saba, bahwasanya Utsman bin Affan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Diluruskan oleh Utsman bin Affan. Yang ketiga tentang Utsman bin Affan memerintahkan mushaf dijadikan 1, dibakar semua mushaf-mushaf yang lain. Diluruskan lagi oleh Utsman bin Affan, kita bahas kemarin. Kemudian tentang Hakam ibn Abil As yang diasingkan oleh Nabi SAW, ya diminta Utsman kembali, ini pun diluruskan. Yang kelima, Utsman bin Affan dituduh mengangkat para pejabat yang usianya kurang matang, kurang senior, ya tapi diluruskan lagi oleh Utsman bin Affan. Sampai yang keenam, Utsman bin Affan dibilang menyerahkan sebagian harta rampasan perang kepada Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah, gubernur Mesir, ya,
ini pun diluruskan oleh Utsman bin Affan. Jadi semuanya diluruskan oleh Utsman bin Affan. Ya, terkadang perlu klarifikasi, apalagi ini menyangkut kepentingan umat. Tapi kalau pribadi, person, maka tidak perlu klarifikasi. Nabi SAW dicela pendusta, pembohong, dukun, tukang sihir, kesurupan, ya, berteman dengan jin dan seterusnya, tapi beliau sama sekali tidak pernah klarifikasi karena menyangkut urusan pribadi beliau. Tapi kalau yang dicela adalah Allah Subhanahu wa taala, hidup Hubal, hidup Uzza, hidup Manat, kata orang-orang di perang Uhud, barulah Nabi membalas, perintahkan Umar bin Khattab, lana, ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kata lana Uzza wa laisa, ya, lakum Uzza, kami punya lana, ya, kata punya Uzza, kata mereka. Balas, karena Allah yang sedang dicela, agama Allah yang sedang dicela. Kemudian poin yang ketujuh, sampai sini kita maran ya. Sudah ada 6 poin yang disebutkan. Yang ketujuh, Utsman bin Affan mengatakan halaman 157, wa qalu inni ahabbu ahli baiti wa u'tihim. Kalian menuduhku mencintai keluargaku. Aku memberikan banyak harta kepada keluargaku. Fa amma hubbi li ahli baiti fa innahu lam yahmilni ala an amila mahum ila jawri wa dhulmi al-akharin bal ahmilul huquqa alaihim wa akhudul haqqa minhum. Betul kata beliau, aku mencintai keluargaku, ya, aku mencintai kerabatku, mencintai kaumku. Akan tetapi kecintaan aku kepada mereka tidak menjadikan aku berbuat zalim kepada yang lain, tidak membuat aku menzolimi pihak lain. Justru aku berikan hak-hak kaum muslimin yang lain, aku ambil hak-hak yang berhak untuk mereka. Jadi Utsman bin Affan itu berbuat baik pada keluarganya dari hartanya sendiri, bukan dari harta umat. Beliau orang kaya, ngasih misalnya Pajero kepada keponakannya, ngasih Hyundai apa nih? Hyundai apa yang lagi viral itu? Ya, Hyundai Paradis apa itu? Ya, kepada siapa? Kepada sepupunya misalnya. Terserah beliau. Wa amaitauhum fa in u'tihi min malil khas. Aku memberikan mereka harta dari uangku sendiri, bukan dari harta umat. Wa laisa min amwalil muslimin, bukan dari harta kaum muslimin. Li'annani la astahilu amwalal muslimin linamsi wala li ahadin minan nas. Aku tidak pernah mengambil sepeser pun harta kaum muslimin. Masya Allah. Ya, enggak pernah, padahal beliau berhak mendapatkan gaji. Gaji beliau sebagai presiden enggak beliau ambil. Kenapa? Orang kaya, gaji cumannya receh. Ya, bisnis dia gurita. Bisnis beliau raksasa. Gaji presiden cuman 50 juta, 10 juta, beliau triliunan, miliaran. Istilahnya kenapa saya mengambil harta untuk diri saya sendiri, apalagi mengambil harta umat untuk kerabatku, untuk aku aja enggak, kata beliau. Walaqad kuntu u'til utiyatal kabiratal gharbiyah min sulbi mali azmana Rasulullah wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Beliau ucapan sangat bagus. Ketika saya masih muda, yang masih punya hasrat terhadap harta, saya masih memberikan uangku kepada karib kerabatku dari uangku sendiri, di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab. Mosok setelah saya tua, setelah saya enggak berhasrat terhadap harta, ya, setelah saya menganggap harta, aduh untuk apa disimpan banyak-banyak, saya udah tua, udah 80 tahun. Ya, untuk apa butuh jam baru, HP baru, 80 tahun. Main sama anak cucu aja. Gak perlu kendaraan bagus. Ya, gak perlu jalan-jalan kemana, udah tua. Fokus ibadah aja. Maka hartaku aku berikan kepada mereka. Logikanya kalau muda saja masih pengen harta, rajin sedekah, apalagi sudah tua. Ya, tapi orang-orang yang hasad itu akan mencari-cari alasan.
Fa ana yawma idzin syahihun haris, padahal aku ketika muda orang yang kikir, orang yang rakus. Ini kata beliau. Ya, artinya beliau dermawan, sedermawan beliau di zaman Nabi, beliau menganggap itu masih beliau tuh kikir dan pelit, subhanallah. Apalagi kita ini Pak, ya udah sedekah 1 juta aja untuk pembangunan SD, wah masya Allah nih, saya dah yang paling dermawan itu. Utsman bin Affan udah gila-gilaan tapi menganggap beliau itu masih pelit, kikir, ya masih bakhil, belum dermawan. Afahina taitu ala asnani ahli baiti, apakah ketika aku sudah tua renta, wafani umri, sudah ya lanjut usia, waja'altu mali alladhi li ahli wa aqaribi, apa aku enggak boleh memberikan hartaku kepada keluargaku dan karib kerabatku? Qaulul mulhidun ma qalu, orang-orang yang menentang mengatakan aku begini begitu, begini begitu. Wa inni wallahi ma akhadtu min misrin min amsaril muslimin malan wala fadlan. Demi Allah, aku tidak pernah mengambil harta dari sebuah daerah, sedikit pun harta, illal humus walaqad rawattu ala tilkal amsaril amwal, justru harta dari Mesir misalnya untuk Mesir, harta dari Syam untuk Syam, harta dari Kufah, dari Basrah untuk rakyat itulah. Walam yuhdiru ilal Madinah ilal amkhas minal ghanaim, yang datang ke Madinah hanya 1/5-nya saja, yang memang merupakan hak Baitul Mal kaum muslimin. Walaqad tawallal muslimuna taqsimatil kal akhmas, kata beliau, dan kaum muslimin inilah yang membagi 1/5 itu. Wa wad'aha fi ahliha, yang membagikannya di kota Madinah, bukan ke kas berpribadi, rekening pribadinya Utsman bin Affan, enggak. Jadi salah tuduhan kalau nuduh Utsman bin Affan ini apa? Korupsi atau misalnya apa, nepotisme, memberikan harta kepada karib kerabatnya, enggak. Ya, jadi kalau kita pikir-pikir, yang menyebabkan terjadinya kedengkian dan kebencian itu dunia, bukan masalah agama, bukan membela agama. Orang-orang Khawarij ini, pemberontak ini, bukan membela Allah, membela rakyat miskin, tidak, tapi mereka merasa tidak mendapatkan dunia. Ya, terkadang dengki antara misalnya tukang bakso dengan tukang bakso. Kenapa? Karena yang sebelah lebih laris dan lebih ramai, akhirnya hasad dan benci. Ustadz, seorang ustadz mencela ustadz yang lain bisa jadi bukan gara-gara dakwah terkadang kali, tapi gara-gara mungkin kalah pamor atau yang semisalnya. Ya, lembaga satu mencela lembaga yang lain, terkadang bukan karena Allah, tapi karena dunia yang tidak mereka dapatkan. Ini sebagaimana yang menimpa para pemberontak tadi. Ya, wah ini enak banget nih Utsman, ya kaya raya, ini pejabat kaya raya. Wah ini pasti harta umat ini. Ya, ini pasti harta korupsi ini. Pasti ini nepotisme ini. Pasti ini enggak amanah ini. Ya, dijelaskan oleh beliau, wallahi ma akhadtu min tilkal akhmas wala ghairaha falsan. Demi Allah, aku tidak pernah mengambil 1 peser pun, fama fauqahu, apalagi yang di atas itu. Wala aqulu illa min mali wa lu'ti ahli illa min mali, makanku dari hartaku. Aku jajan A, jajan B, hangout ke H, hangout ke B, ngasih kepada kerabatku, itu semua dari hartaku pribadi. Selesai poin yang ke-7. Yang ke-8, wa qalu inni a'taitul ardal maftuhata li rijalin muayyanin wa inna hadhil ardinal maftuha qad ishtaraka fi fathihal muhajirun wal ansar wa ghairuhum. Kalian tuduh saya membagikan harta berupa tanah rampasan perang, tanah penaklukan hanya kepada sebagian orang saja. Kata beliau, jelaskan tanah itu milik orang yang menaklukkannya, baik muhajirin dan ansar dan yang lain. Minal mujahidin, halaman 158. Walamma qusimat hadhil aradi 'alal mujahidin al-fatihin minhum man aqama biha wastaqarra fiha. Ketika saya membagikan tanah tadi kepada mereka, ada yang tinggal di tanah tersebut. Wa minhum man raja ila ahli fil Madinah, ada yang pulang ke Madinah.
Tapi harta itu tetap punya dia, aset jadinya. Orang Khawarij yang lihat, oh Utsman bin Affan cuman ngasih orang ini aja, yang ini nggak dikasih, dia pulang ke Madinah. Udah dikasih semua. Cuman kan tidak setiap rumah yang diberikan ditempati. Bisa jadi aset, ya pokoknya dicari-cari kesalahannya. Ya wa baqiyatil kal ardum milkan lahu, yang namanya tanah itu meskipun tidak ditempati punya dia. Wa qad ba'a ba'dhum tilkal aradi wa kana samunuha fi aidihim. Terkadang sebagian ada yang menjual tanah itu dan mereka sudah mendapatkan uangnya. Selesai. Ya, jadi ini ada 8 tuduhan yang Utsman bin Affan luruskan, klarifikasi. Wabidzalika awrada Utsman aham al-i'tiradat allati usirat alaih wa tawalla tawdihaha wa bayana wajhil haqqi fiha. Ya, dan orang-orang ketika itu ya didengar ucapan ini, beliau berkhutbah di hadapan para masyarakat kota Madinah, termasuk para pemberontak yang datang dari Kufah, Mesir dan Basrah tadi. Ya. Kemudian apa? Kemudian para sahabat pun juga hadir mengatakan benar, masyarakat kota Madinah makin cinta kepada Utsman bin Affan. Ya, pada selama ini Utsman bin Affan merasa nggak perlu klarifikasi, tapi kondisi yang menyebabkan harus. Ya. Jadi pernah saya dapat cerita Ustadz Erwandi hafizahullah taala, doktor S3, pernah beliau ditanya dalam forum tanya jawab online tentang lelang, kalau nggak salah beliau membolehkan lelang. Terus yang penanya ini mendebat, dia mengharamkan lelang. Jelasin debat. Akhirnya klarifikasi lah Ustadz Erwandi. Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya ini doktor S3 pertama usul fikih dari Indonesia. Yang keduanya Ustadz Musyafa, usul fikih. Ya, dan saya disertasi atau tesis itu IPK-nya 4,8, yang maksimal 5. Beliau hari ini klarifikasi. Ini kadang yang ngedebat belum bisa bahasa Arab, Yusama belum hafal, belum pernah belajar fikih muamalah dasar, mendebat ya seorang yang udah jelas jenjang karir pendidikannya. Dalam artian apa? Terkadang akhirnya orang klarifikasi. Udah dijelasin lemah lembut, terus ngeyel, udah skakmat kali ini kena ulti. Bahasa sekarang bukan berarti meninggikan diri, tidak, terkadang perlu seperti ini menjelaskan seperti ini. Tapi orang sabaiyun ya, pemberontak, udah jelas 8 poin dijelaskan Utsman panjang lebar, diiyakan sahabat, tapi yang namanya benci menutupi kebenaran. Udah hasad. Makanya kadang kita ini capek klarifikasi pada orang yang benci. Mau kita sampai berbuih mulut kita, mereka kan gak percaya. Aisyah mengatakan ketika dituduh berzina, kalau saya ngomong enggak, kalian enggak percaya. Karena udah masuk ke hati kalian suuzon itu. Tapi kalau aku bilang iya, kalian percaya. Ternyata bukan kebenaran yang kalian inginkan, pembenaran atas buruk sangka kalian. Makanya beliau mengatakan hanya ucapan apa? Ucapan Nabi Yakub alaihissalam. Aku mengeluhkan ya inama ashku basi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan ya keluh kesahku, kesedihanku hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dengan sabar yang indah, barulah turun surat An-Nur. Akhirnya Allah menjelaskan bahwasanya Aisyah tidak berzina sebagaimana yang dituduhkan. Ya, mereka lam yata'assaru bizalika, mereka tidak terpengaruh. Nah, ini karangan Utsman aja ini dalam hati. Nah, ini istilahnya apa? Klarifikasi aja ini, istilahnya bahasanya pengeles saja ini. Dan sahabat dengan orang-orang Madinah mengatakan udah wahai khalifah, sikat mereka ini, karena mereka kan udah terbongkar tujuannya mau menumbangkan Utsman. Ini kan makar, ya kan bendera One Piece bukan ya? Ini makar ini. Makar sebenarnya udah datang ke Madinah, niat mereka untuk menuntut hak-hak mereka pada Utsman bin Affan, yang ujungnya engkau enggak belayak, enggak becus, turun kaman. Kalau enggak mau turun man, ya kami bunuh ente. Itu tujuan mereka.
Tapi lagi-lagi dan lagi-lagi kita bahas sekian pertemuan, Utsman bin Affan selalu memaafkan. Enggak, mereka ini orang muslim zahirnya, jangan kita bunuh mereka. Ya, lagi-lagi Utsman bin Affan memaafkan. Ketika sudah berbagai macam rencana, akhirnya para pemberontak ini membuat the last option. Ini adalah langkah terakhir. Ya, senjata terakhir ini. Ya, kartu as terakhir, yang lain udah keluar semua. Ini tinggal kartu asnya. Mereka membuat rencana, yaitu mereka akan datang ke Madinah ketika musim haji di tahun 35 Hijriah. Mereka berangkat, kalau yang tadi mungkin enggak banyak, ini semuanya mereka kerahkan 3.000 orang. 1.000 dari Mesir, 1.000 dari Kufah, 1.000 dari Basrah berkumpul ya, dengan alasan haji, pakai baju ihram, alasannya haji. Haji kan ke Mekah, dia mampir dulu ke Madinah, lama ngetem di sana. Ya, udah masuk waktunya, ketika Madinah udah rame orang yang pergi ke Mekah untuk haji, kan sepi tuh. Nah, ketika sepi inilah ya mereka masuk dan mereka akhirnya bisa mengepung kota Madinah. Yang ini yang akan berakhir dengan tragedi yang sangat menyedihkan, itu terbunuhnya khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka menggunakan, ini adalah opsi terakhir di musim haji bulan Zulqa'dah Zulhijjah, berangkat dari Syawal bulan haji pertama, mereka berangkat dan mereka akan menggunakan kesempatan emas sepinya kota Madinah dengan cara mengepung rumah Utsman bin Affan dan ya meminta paksa dia turun ya, dengan tidak hormat seperti 98 misalnya ya, berkumpul untuk memundurkan presiden yang sekarang lagi dibahas polemik pahlawan atau tidak. Ya, tapi dalam Islam manusia tidak ada yang sempurna 100% dan tidak ada yang 100% itu, tidak ada yang malaikat 100, ada setan 100, nggak ada. Ya, ini ada bilang ini nggak layak, ini bilang layak, nggak usah terlalu dibahas presiden kedua kita. Jadi intinya apa? Intinya mereka menggunakan kesempatan terakhir. Dan tujuannya, goal mereka menumbangkan Utsman dari kekhilafahan atau membunuhnya. Disebutkan di sini halaman 159 ya, keluarlah para Sabaiyun dari Mesir dengan 4 kelompok. Setiap kelompok punya pemimpin. Dan di antara syaitan mereka tentu saja Abdullah ibn Wahab ibn Saba, yaitu Ibnu Saba. Ya, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang dia menjadi dalang dari dibalik ini semua. Ya, apa bahasa kemarin kita bahas? Ya, dalang itu apa? Sosok intelektual lah. Pokoknya intelektual, dalang intelektual dari ini semua. Ya, yang mengskema ini semua, yang mengatur ini semua. Di antaranya pemimpin dari Mesir adalah Abdurrahman ibn Adis, ada yang bilang Udais al-Balawi. Yang kedua Kinana ibn Bishr at-Tujairi, ada at-Tajibi, at-Tujaibi atau at-Tajibi. Kinana ini yang pertama kali menghunuskan pedang kepada Utsman bin Affan, disebutkan. Wasudan ibn Humran as-Sakuni, yang dibilang as-Sukuni, Sudan ibn Humran, ini yang kedua kali. Disebutkan dialah yang ya memotong tangan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, wal iyazubillah. Qatirah ibn Fulan as-Sakuni, ini yang ketiga. Jadi rata-rata yang menghunuskan pedang kepada Utsman bin Affan adalah para pengikut Ibnu Saba dari Mesir. Dan pemimpin mereka adalah Al-Ghafiqi ibn Harb Al-Aqi, Al-Ghafiqi ibn Harb. Dan jumlah mereka 1.000 orang. Ya, dipimpin oleh Al-Ghafiqi ibn Harb. Loh, kok bukan Ibnu Saba? Inilah pintarnya dalang tadi. Dalang tuh nggak di depan. Di depan itu yang lain. Dalang tuh di belakang. Yang mengatur. Jahmiyah, sekte sesat Jahmiyah, ya, yang menolak asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Itu Jaham ibn Safwan itu bukan dalangnya adalah Ja'ad ibn Dirham, gurunya. Cuman tadi ya, yang namanya dalang itu di belakang, yang membunuh diri itu bukan dalangnya, itu anak buahnya. Dalang itu di belakang, tugasnya menggaet, mengatur strategi, yang eksekutor bukan si dalang. Pemimpin dari Mesir siapa? Al-Ghafiqi, Ibnu Saba di dalam mereka. Ya, memang Ibnu Saba ini memang tidak kita pungkiri, emang pintar dan licik dia strateginya, menghasut, mengadu domba. Bagaimana cara dia, kita bahas kemarin politiknya, dia lawan Utsman kan nggak bisa, maka dia akan membandingkan Utsman dengan Ali gitu loh. Ya, di antara cara berpolitik ya adalah ketika melawan seseorang, jangan kita dengan dia, kita cari orang yang bisa kita lawankan dengan dia, yang setara ataupun selevel dengan dia. Dan dari pertikaian itulah kita mengambil kesempatan dan mengambil manfaat dari pertikaian tersebut. Kemudian dari Kufah 1000 orang, 4 kelompok juga. Pemimpinnya Zaid ibn Suhan, ya, Al-Abdi, Ashtar An-Nakhai, Ziyad ibn Nadr Al-Harisi, dan Abdullah ibn Asam yang nanti akan menjadi Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Dan pemimpin mereka adalah Ammar ibn Asam, halaman 160. Ammar ibn Asam ya, yang akan terbunuh nanti di perang Nahrawan melawan orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, semoga selesai gitu ya zaman Ali. Panjang banget ini ya. Kemudian dari Basra, 1000 lagi dari Basra. Pemimpin mereka Hakim ibn Jabalah. Kita bahas kemarin mantan preman, bukan mantan, preman besar Basra. Hakim bin Jabalah Al-Abdi. Zuraih ibn Abbad Al-Abdi, ini Khawarij. Ibn Bishr ibn Shuraih Al-Qaisi, Khawarij juga. Dan Ibnu Muharish ibn Abdul Hanafi, ini pun sama. Dan pemimpin mereka adalah Hurkus, ya, Hurkus ibn Zuhair As-Sa'di. Dan wallahu alam ada yang mengatakan Hurkus ini adalah Zulkhuwaisirah. Masih ingat Zulkhuwaisirah? Hah? Siapa yang masih ingat Zulkhuwaisirah? Bismillah. Akan kita bahas nanti kisahnya di hari Selasa. Cuman nggak tahu Selasa kapan ya. Zulkhuwaisirah ini yang mengatakan i'dil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad. Ketika pembagian harta rampasan perang Hunain. Ittaqillah ya Muhammad. Inti bagian orang-orang Muhajirin, bagian orang-orang Mekah, orang Madinah enggak kasih, para ini enggak dikasih, enggak adil lah inti Muhammad. Kata Nabi, dari keturunan orang inilah nanti akan keluar orang yang hobi baca Al-Qur'an, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yamrukuna minad-din, ya, keluar dari agama Islam sebagaimana keluar anak panah dari romiyah, dari hewan buruan. Dan betul dia termasuk yang nanti terbunuh di perang Nahrawan. Dan 3000 orang ini datang. Dan mereka ini punya tokoh, ya, idola masing-masing. Kita sebutkan di sini. Orang Mesir pengen Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Utsman. Jadi mereka udah mikir nih, pengganti Utsman siapa? Jangan cuman nurun-nurunkan aja tapi tidak punya pengganti. Maka mereka ya berkonspirasi, ya, pengen Ali yang jadi khalifah. Padahal Ali, Thalha, Zubair nggak mau jadi khalifah. Kita pernah bahas sebelumnya ya di kelas mungkin ya, Ali bin Abi Thalib menolak menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan tewas, gugur. Kenapa? Karena situasi chaos. Pemimpin saat ini nggak ada untungnya, ya, malah bikin pusing. Kalau jadi pemimpin lagi tenang kan enak gitu ya, lagi tenang jadi pemimpin. Ini penting ketika sedang situasi darurat. Tapi daripada tidak ada pemimpin semakin chaos, maka beliau akhirnya ya terpaksa mengalah menjadi pemimpin khalifah ketika itu. Sedangkan orang-orang Kufah pengen Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Orang Basrah pengen siapa? Thalhah bin Ubaidillah. Ya, mereka datang ketika itu. Sedangkan sahabat yang mulia 3 orang ini
tidak sama sekali berkonspirasi untuk menggulingkan Utsman bin Affan. Tidak bahasa kita memercik, ya, apa? Gimana peribahasanya? Memercik di air mendulang. Lupa ya. Intinya mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, pastian nih, ya Utsman mau digulingkan. Nah, majulah enggak. Ya mereka punya hati-hati yang salim. Ketika itu ya mereka bilang kepada para pengikutnya, kata si orang-orang Mesir, inna aliyan huwallazi yuharrikuna, Ali yang membuat kita ini bergerak ini. Kita ini merevolusi ini karena Ali. Orang Kufah bilang karena Zubair, orang Basrah bilang karena Tolha. Tapi meskipun mereka berbeda dalam pilihan, mereka bersatu dalam satu hal yang sama. Yang penting golengkan dulu ini Utsman. Ya. Akhirnya mereka datang dengan pakaian ihram pura-pura haji dan mereka singgah di tempat-tempat tertentu. Orang-orang Basrah singgah halaman 161 di Zakhashab, nama daerahnya. Orang Kufah di Awas, orang Mesir di Zulmarwah atau Zalmarwah. Ya, mereka ya bikin tenda, bikin tempat di situ dan itu dekat dengan Madinah tapi enggak masuk banget. Orang-orang ketika itu mengirim pasukan ya ke Madinah. Di antaranya dari Kufah. Orang Kufah dikirim Ziyad ibn Nadhr dan Abdullah ibn Asam. Ini para Khawarij ini. Yang mereka datang ke Madinah ya pura-pura baik-baik ya. Ketika masuk ke Madinah mereka mengatakan nahnu qadimuna minal Kufah wal Basra wa Misr. Kami ini datang dari Kufah, Mesir, Basrah, wa hadafuna huwal hajj. Niat kami haji. Niat kami haji ke Mekah. Wa nahnu naziluna ala bu'di salasil layali minal Madinah. Kami singgah nih 3 hari perjalanan ya dari kota Madinah. La nuridu minal Madinah illa muqabalata Utsman. Kami ke Madinah ini cuma pengen ketemu khalifah, ketemu Utsman bin Affan. Linashku ba'da wulatina lahu wa natluba minhu taghyirahum. Kami ini datang pengen mengeluhkan sebagian pejabat kami, pemimpin kami, dan kami pengen minta ganti, minta direshuffle gitu. Oh iya, meskipun mencurigakan ya sudah, fadol silakan masuk. Sebenarnya masuk ini untuk melihat situasi. Ya, berapa orang, gimana, apakah sepi pasukan, apakah para tentara nggak ada, apakah mereka udah pada pergi ke Mekah dan seterusnya. Akhirnya ketika mereka sudah melihat situasi, ya orang-orang Madinah udah curiga, ini kok orang haji kok mampir ke Madinah, ya ngapain? Singgah di Zakhashab, singgah di Awas, singgah di Zalmarwah tadi kenapa? Tapi mereka ya nggak bisa curiga saja tanpa bukti. Ida persilakan monggo masuk. 2 orang tadi udah melihat situasi pulang dan menceritakan situasi yang terjadi. Kata mereka, ya alhamdulillah mereka percaya dengan kita. Mereka tidak tahu tentang kita sebenarnya tujuannya apa, tapi mereka waspada. Ya, mereka ragu tentang kita ini, ya wajar ya, wajar. Ya, akhirnya orang-orang di tempat tadi, ya para pemberontak tadi, mulailah sedikit demi sedikit menemui 3 tokoh yang ada di Madinah tadi, Ali, Zubair dan Tolha. Ya, kemudian sebagian orang ke Ali, sebagian orang ke Tolha, sebagian orang ke Zubair. Dan setiap mereka mengatakan in baya ahlul Madinah sahibana khalifatan kafafna anhum. Kalau penduduk Madinah itu membaiat teman kami ini, inti maksudnya kami akan berhenti untuk berbuat kerusuhan, ya. Tapi kalau misalnya teman kami ini enggak mau dibaiat, ya sebagai khalifah, kami akan berbuat makar kepada mereka. Kami akan rusak pasukan mereka, pecah belah pasukan mereka, dan kami akan menyerang mereka dengan tiba-tiba. Dan kami pun akan membunuh mereka. Jadi sudah disetting. Kalau enggak ada yang mau menjabat, paksa. Kalau enggak kita akan bunuh nih orang Madinah. Kalau kalian enggak mau milih pemimpin, itu.
Akhirnya mereka datang ke Ali, Ali tolong Ali, enggak tolong nanti kami mau dibunuh, mereka begini-begini. Akhirnya terpaksa Ali yang menjabat sebagai khalifah. Mereka mengatakan ketika itu Ali sedang ada di Ahjaril Zaid, ya, dia memakai pakaian dari Yaman, kemudian memegang pedang, datang baik-baik ya para pemberontak dari Mesir. Ya, kemudian kata Ali, laqad alima salihuna anna jaisa zi khashab wa zil marwa wal awas mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh udah tahu bahwasanya pasukan dari Jijash, ya, kemudian Zil Khashab, Zil Marwa, Awas itu terlaknat katanya. Yang kumpul ketiga tempat tadi dari Kufah, Mesir, Basra terlaknat katanya dengan lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tuh udah terlaknat, inti memberontak kalian ini. Irji'u baliklah kata Ali. La hafizakumullah wala sahibakum. Semoga Allah tidak menjaga kalian, semoga Allah tidak menyertai kalian. Ya, Ali marah. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Begitu juga Tolha mengatakan yang sama, ente ini kurang ajar ini. Pulang ente. Zubair juga demikian. Ya. Tapi mereka tidak tinggal diam karena ini adalah jalan terakhir. Kalau ini nggak berhasil, udah nggak ada lagi kesempatan tadi. Maka mereka totalitas dan mati-matian di sini. Ya, sebagaimana perang apa? Perang Nahawan. Ya, orang-orang Persia, Yezdegerd, Raja Kisra, setelah kalah di Qadisiyah, setelah kalah kita bahas kemarin di penaklukan Madain, mereka menggalang kekuatan menjadi inilah usaha terakhir mereka, titik darah penghabisan mereka. Kalau kalah udah hancur Persia, benar kalah. Ya, inilah istilahnya itu partai finalnya ini. Di pihak lain, ya, kayak komik aja di pihak lain. Di Mesir, sebagian orang-orang pemberontak yang nggak ikut ke Madinah itu berbuat kerisuhan. Mereka ya mengusir pemimpin mereka Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah. Ya, di antara yang memprovokasinya adalah Muhammad ibn Abi Huzaifah ibn Utsbah yang punya kekerabatan dengan Utsman bin Affan, kita bahas kemarin. Ya, mereka mengusir gubernur mereka sendiri, kurang ajar. Ya, akhirnya apa? Ibn Abi Sarah pergi ke Madinah, halaman 163. Akhirnya mereka menemui di Madinah, menemui para sahabat. Yang menemui para sahabat dan mereka mengatakan kami ingin menemui Utsman bin Affan. Kami ingin meminta gubernur yang lain. Kami nggak pengen dipimpin oleh Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah. Kemarin kita bahas orang-orang Kufah minta dipecat. Siapa yang dipecat? Sa'id ibn As, diganti oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah pun demikian. Ketika Utsman bin Affan mendengar permintaan mereka, Utsman bin Affan kita bahas kemarin, selama permintaan mereka mubah, bismillah, ngalah terus. Sampai kalian tidak katik lagi caro, nak nyari alasan, kunjuk galau. Sampai nyari-nyari kesalahan tidak katik lagi. Siapa yang kalian pengen? Man turidun? Nuridu Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Kami pengen Muhammad anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita bahas kemarin juga punya dan terpengaruh ya Sabain. Ya, yang terpengaruh oleh Sabain. Akhirnya Utsman bin Affan sementara menangguhkan Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah dan menunjuk Muhammad ibn Bakar, ya, Muhammad bin Abi Bakar. Setelah itu ya mereka sudah tenang, ya, mereka pulang.
mereka pulang ke negeri mereka, ya. Nah, disinilah termulai fitnah yang baru. Mereka pulang semua, yang orang Mesir ke Mesir, ya nggak jadi haji dong, ya karena berangkatnya Syawal kan. Kemarin masih ada waktu mungkin. Yang Kufah pulang ke Kufah, yang Basrah pulang ke Basrah. Tapi ternyata kartu as terakhir belum dikeluarkan. Semua pulang kecuali 2 orang, halaman 163, 164. Ashtar an-Nakhai dari Kufah dan Hakim bin Jabalah dari Basrah. Ini pemberontak yang aneh ini. Kenapa? Ketika yang pulang mereka berdua nggak pulang. Ada misi apa mereka di sini? Ternyata setelah perjalanan mereka, tiba-tiba datang seorang budak berwarna hitam kulitnya, menaiki onta punya Utsman bin Affan, dan ternyata itu adalah budaknya Utsman bin Affan. Dia celinguk-celinguk dari tadi, gabung-gabung ke dalam pasukan. Orang-orang bilang, siapa ini orang? Masya'nuka, apa urusan ente ini? Karena kau talibun au haribun, seolah-olah engkau ini mencari seseorang di pasukan itu, atau seolah-olah engkau ini kabur dari Madinah, ya, dan bergabung kemari. Dan dia mengatakan, ana gulamu amiril mu'minin, aku ini adalah budak pelayannya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ya, waqad wajahani ila wali Misr. Beliau mengutusku menemui pemimpin Mesir. Nah, ketika itu bersama mereka Muhammad bin Abi Bakar. Hadza wali Misr ma'ana. Ini nih, ya, wali Mesir. Gubernur Mesir ini Muhammad ibn Abi Bakar. Laisa hadza urid. Bukan yang ini. Kata si budak ini, uridul wali Abdullah bin Sa'ad. Aku pengen, ya, gubernur Abdullah bin Sa'ad. Ente bawa apa emangnya? Yang bawa surat, hatil kitab alladzi mana suratnya? Ini Utsman kok. Padahal dia udah setuju, ya, mereshuffle si Abdullah bin Sa'ad, tapi ini malah bilang, ini budaknya bilang gubernur tetap Abdullah bin Sa'ad. Apa ini? Ketika itu dikeluarkanlah suatu surat dengan stempelnya Utsman bin Affan. Dan di situ tertulis ucapan yang sangat amat mengguncangkan para pemberontak Mesir. Apa surat itu? Sudah azan belum? Belum ya? Biar penasaran ya, kita lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Surat palsu atas nama Utsman bin Affan. Ya memang dalam dunia berpolitikan ini memang banyak surat-surat misterius yang sampai sekarang tidak ada fisiknya. Yang dibahas juga adalah Super Semar, surat perintah 11 Maret. Ya bagaimana ketika Presiden Soeharto mendapat mandat dari Soekarno untuk menggantikan beliau sebagai presiden. Dan juga surat ini, surat yang dibawa oleh budak Utsman di atas unta Utsman. Ya, kemudian apa? Kemudian dengan stempel Utsman bin Affan. Dan pemberontak benar-benar menjadikan ini isu segar. Kalau benar Utsman salah, kalau Utsman pun salah, tetap salah. Kenapa? Berarti Utsman lalai sebagai presiden. Kok bisa kecolongan gitu? Tetap aja ada alasannya. Kalau emang bukan Utsman yang nulis ini, tapi ini kan budaknya Utsman, ini kan untanya Utsman, ini stempelnya Utsman. Ya, seandainya itu surat bukan dari Utsman bin Affan, ya maka ini pasti kelalaian Utsman bin Affan. Ada dua orang yang sampai ahli sejarah bahas. Yang pertama siapa? Yang tahu kelas 12 kayaknya udah tahu nih. Apa ke 11 sudah tahu. Siapa orang yang tertuduh memalsukan surat Utsman bin Affan? Siapa? Ali? Enggak Ali. Marwan ya, Dimas Prasetyo. Marwan ibn Hakam. Yang nanti anaknya siapa? Abdul Malik bin Marwan. Ini khalifah besar. Rivalnya Abdullah bin Zubair ya. Padahal dulu mereka teman sepermainan. Yang nanti anak-anaknya Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, keponakannya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah di zaman dinasti Umayyah. Pendapat yang kedua bukan Marwan. Dan ini yang lebih tepat ya, ini adalah konspirasinya para pemberontak. Karena lebih enak nuduh pemberontak dibandingkan nuduh Marwan, karena Marwan juga seorang sahabat. Ya terlepas memang ya polemik karena sejarah ini berat sekali ya. Karena sumber-sumber referensinya benar-benar tadi. Nama sejarah ini yang menulisnya siapa? Para pemenang. Ya, para pemenang yang menulis sejarah. Orang-orang Belanda menulis kita dijajah 350 tahun, enggak benar. Masa Belanda baru mendarat ke Nusantara langsung ngejajah? Kan enggak. PDKT dulu kan. Ini dihitung dari 1945 sampai Belanda pertama kali berlayar menepi di Nusantara. Wah ini kurang bagus cara ngangkurnya. Enggak sebodoh itu kita 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Kan Belanda datang ya atas nama perdamaian, rempah-rempah, mungkin mengajarkan agama, walawalnya lama-lama baru ngejajah. Ya, terlanjutkan. Apa isi surat ini? Surat tersebut berisi iza ja'akal qaumu faqtul Muhammad ibn Abi Bakar. Kalau surat ini tiba ya kepadamu dan orang-orang dari Madinah kembali ke Mesir, bunuhlah Muhammad bin Abi Bakar. Waqtul fulanan wa fulanan wa fulanan minhum. Bunuhlah fulan tokohnya pemberontak Mesir. Dan ketika saya baca ini, waduh kok Utsman hafal nama mereka ya, gitu. Ya Utsman kok hafal nama mereka, bisa jadi siapa? Wahbisul baqin, dan yang lain penjarakan sisanya. Wabatil kitabi alladzi katabtuhu bi tauliyati Muhammad bin Abi Bakar, dan batalkan suratku yang menunjuk
engkau diresafel oleh Muhammad bin Abu Bakar, itu enggak benar. Wasbut anta waliyan ala Mesir, tetaplah engkau Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarah menjadi wali Mesir hatta ya'tiyaka ra'yi, sampai datang ya pendapatku yang berikutnya. Jadi surat ini berisi bunuh pasukan pemberontak Mesir ini, habiskan. Logikanya dari dulu Utsman bin Affan ya punya peluang untuk membunuh mereka. Tidak dimaksimalkan oleh Utsman bin Affan, kok bisa di saat seperti ini? Ini benar-benar konspirasi. Oh, langsung emosi orang-orang Kufah yang awalnya, orang-orang Mesir yang awalnya balik ya ke Mesir, langsung mereka balik kanan, langsung mutar kembali ke Madinah dengan emosi yang meluap-luap. Ya, 1000 orang jumlahnya, satu surat membakar emosi mereka semua. Ini nggak benar Utsman ini, ya bermuka dua dia ini, bilang oke sama yang kita di belakang kayak gini. Ya, kita pulang, cuman 2 pilihan, turunkan Utsman atau kita bunuh Utsman. Mereka pulang ke Madinah di awal bulan Zulqa'dah. Hati mereka penuh dengan kebencian terhadap Utsman bin Affan. Kali ini mereka akan terang-terangan. Dan uniknya, ini uniknya, orang-orang Kufah, pemberontak dari Kufah dan Basrah mengetahui kejadian ini. Namun dulu nggak ada telepon, nggak ada juga telepati, nggak ada. Ya, bisa dia saat yang sama, padahal rute mereka berbeda. Mesir ke sono, Kufah ke situ, Irak ke sana, Basrah ke situ, Basrah ke atas, Kufah ke sana. Beda jalan, satunya ke Gelombang, satunya ke mana? Ke Tugu Nanas yang baru, ya, ke Merabu Barat. Satunya ke arah mana lagi nih? Arah Batu Raja satunya. Satunya ke arah Muara Enim, satunya Batu Raja, satunya ke Palembang arahnya. Dan tidak ada telepon ketika itu. Kalaupun mau mengabarkan beberapa hari perjalanan, ini bisa tahu, bisa kontak batin. Mereka datang kembali ke Madinah karena satu hal yang sama. Ketika itu gempar, ya datang mereka ke Madinah kembali, dikejutkan Madinah yang awalnya ngerasa oh udah aman, mereka udah pulang. Ternyata mereka kembali ke kota Madinah. Dan bertanya-tanya kenapa mereka ini kok bisa sepakat pulang ini? Akhirnya ya mereka mengadukan Utsman bin Affan kepada para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Kenapa kalian pulang nih, sebutin katanya. Kami udah punya bukti yang valid. A1 ya kalau sekarang nih. A1 PN1. A1. Ini ada surat stempel Utsman, budaknya Utsman dan juga keledainya Utsman atau untanya Utsman. Kemudian Utsman ditanyakan, hal hadal gulam-gulamu ke? Ali ngomongin Utsman bin Affan. Wahai Utsman, wahai khalifah, apakah ini budakmu? Iya katanya. Kata Utsman, iya. Hal hadal ba'iruka? Unta ini untamu? Iya. Hal anta katabtal kitab? La. Apakah kau yang menulis kitab? Surat? Enggak katanya. Aku enggak pernah nulis apa-apa. Ya dihack gitu. Ya dibajak misalnya. Ya diretas passwordnya mungkin ya. Dibikin media sosialnya. Bahkan Utsman halafa billah, bersumpah demi Allah aku tidak menulis surat tersebut. Dan tidak pernah memerintahkan orang menulis surat tersebut. Dan tidak menyuruh budakku ke Mesir. Dan aku tidak tahu apa isi surat tersebut. Dan para sahabat Ali dan yang lainnya percaya karena Utsman bin Affan ini jarang-jarang bersumpah demi Allah. Dan beliau ini kalau bersumpah jujur, bukan kayak kita. Ya, bersumpah pun tidak percaya. Elah sering ego bohong. Wah, ini benar berarti ini. Ya, mereka tahu pasti ada yang yang mengkonspirasi ini semua, nyeting. Ini settingan udah ini. Udah saya settingan. Halaman selanjutnya 166. Kemudian ya orang-orang pemberontak menemui Ali dan Muhammad ibn Maslamah.
Ya, sebagaimana mereka juga menemui Thalhah dan Zubair. Kata ya para sahabat, lima raja'tum ilal Madinah laqad uttum ila biladikum radin wa hulatil mushkilatil lati qadimtum min ajliha faman ladzi ghayyara ra'yakum. Kenapa kalian pulang ke sini? Kalian kan udah pulang ke kota kalian, negeri kalian dengan keadaan ridho, senang, udah selesai masalah. Yang kalian datang karena alasannya udah beres. Terus apa yang mengubah ya pendapat kalian? Nah, baru orang-orang Mesir mengatakan alqainal qabdu ala gulami Utsman, kami menangkap budak Utsman ini. Wa kana yarkab ba'ira Utsman, dia mengendarai unta Utsman. Wa mahu kitabun min Utsman ila walihi biqatlina, dan ini ada surat dari Utsman memerintahkan gubernur Mesir membunuh kami. Fa'udna li khali Utsman, maka kami pulang kembali ke Madinah untuk menanggalkan Utsman dari kekhilafahan. Oke. Nah, itu Mesir ya. Sekarang apa? Wa antum alladzi arja'akum. Nah, kalian nih orang Basra, orang Kufah, kenapa kalian juga pulang? Harusnya kan loginya orang Mesir aja yang datang. Ji'na linansura ikhwanana al-musriyin wa namna'ahum wa nusa'idahum. Kami pulang karena kami ingin menolong saudara kami orang-orang Mesir. Kami ingin membela mereka, membantu mereka, menunaikan hak-hak mereka. Terus Ali dan Muhammad ibn Maslamah mengatakan, "Kaifa alimtum ya ahlal Basra wa ahlal Kufah bima laki ahlu Misr?" Bagaimana kalian kok tahu apa yang dialami oleh orang-orang Mesir? Dari mana kalian tahu? Jalan beda, jarak jauh. Ya, laqad saru ila Misr, mereka udah pergi ke Mesir. Wasirtum antum jihata syarqi ila al-Iraq wa bainakum wa bainahum masafatun ba'idah wa kaifa alimtum bi qisatil gulami wal kitab hadza amrun ubrima fil Madinah wa hadhihi mu'amaratun dubirat bilailin. Kata Ali yang memang cerdas. Ya, kalian udah jalan ke timur, ke Irak, ya ada yang ke Basra, ada yang ke Kufah. Ya, sedangkan antara kalian tuh jarak yang jauh. Zaman dulu nggak ada alat telekomunikasi, minimal surat itu pun berhari-hari. Bagaimana kalian tahu tentang perihal surat dan budak ini? Ini pasti sudah disetting di Madinah sebelum kalian pulang nih udah. Ya, ini adalah sebuah konspirasi yang sudah diatur sedemikian rupa dalam satu hari atau satu malam. Kata si orang-orang pemberontak, da'ul amra ala ma syi'tum, terserah kalian. Wa qulu ma turidun, ucapinlah apa basinglah. Nahnu niru ditaghyir Utsman, yang jelas kami pengen Utsman turun. Wala hajata lana fihi liyagtazilna wa yatrukil khilafah, hendaklah dia turun dan meninggalkan kekhilafahan. Dan inilah menjadi awal pengepungan kota Madinah yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Saat inilah di bulan Zulqa'dah atau di awal bulan Zulhijjah, ya, orang-orang pemberontak sudah masuk ke Madinah dan mereka mengepung kota Madinah. Yang nanti endingnya yang kita sudah tahu, Utsman bin Affan terbunuh secara zalim, dan ini menjadi titik perpecahan umat Islam, ya, yang nanti akan kelar baru setelah kurang lebih 6 tahun atau 5 tahun setengah atau 6 tahun sampai di zamannya Hasan bin Ali di tahun ke-41 Hijriah, yang menunjukkan bersatunya umat kaum muslimin setelah perpecahan pasca wafatnya Utsman, dan bermuncullah dinasti Umayyah yang bertahan kurang lebih 1 abad kurang, ya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, ya. Nah, sekarang sudah bulan November akhir, ya, pertengahan, bentar lagi ujian. Ya, bentar lagi kalian ujian. Udah jangan aneh-aneh adik-adik. Mantep-mantep lah sudah di sini. Jangan bikin pelanggaran, sabar. Bulan Desember sudah pulang kalian 2 minggu, 14 hari, 24 kali 14 jam itu berapa? Ya, 200 jam sudah. Sabar. Kalian kalau keluar tanpa izin nanti dapat, ya, sesuatu yang buruk. Jadi pondok ini tempat memberikan keselamatan kepada kalian.
Kalian menganggap ini mengurung penjara bagi kalian, tapi inilah yang menyelamatkan kalian. Disinilah kalian baca Quran, sholat 5 waktu, sholat sunnah, belajar agama, dapat teman-teman yang baik, dapat nasihat dari guru-guru kalian. Ya, terkadang ya seseorang menganggap ini mengekang, tapi inilah ternyata yang menyelamatkan mereka. Ya, seperti ada ilustrasi orang ya batu-batu yang diikat dengan tali, ya kan? Ada orang yang berbentuk batu-batu, dia terikat dengan kali, dia pengen bebas karena ngerasa apa? Tali ini mengekangnya. Ketika dia bebas, ternyata mereka jatuh. Ternyata tali-tali itu bukan untuk mengekang mereka, tapi tali-tali itulah yang membentuk tubuh mereka. Karena mereka hanyalah bebatuan yang rapuh. Ya, dan fokus saja belajar, persiapan. Setelah belajar seminggu ujian seminggu 2 minggu, terus kalian kelas meeting, kalian senang-senang, lomba-lomba, ya seru-seru. Ya terus kalian ujian, kalian bagi rapot pulang. Ya pulang 2 minggu lumayan 2 minggu. Ya nanti akhir Desember pulang lagi ke sini. Ya dalam kondisi yang semangat baru. Januari, Februari udah Ramadan, libur lagi kalian Ramadan, sabar. Liburnya lama juga 3 minggu lebih. Ya nggak usah aneh-aneh, di sini aja nikmati aja. Kelas 12 terutama, udah April udah ujian, April Mei udah pulang duluan kalian. Dibandingkan teman-teman Mei mungkin sudah pulang. Ya, entah itu wisuda kapan, wallah alam. Enggak terasa itu, Dek. Dan kalian akan meninggalkan Pondok Al-Madinah ini, kecuali jadi musyrif ya. Ya. Jadi intinya itu tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah kan tidak ada pertanyaan. Udah fokus kepada ujian, kita akhiri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu keistiqomahan ya, dan di atas jalan ilmu, jalan amal, jalan dakwah, diberi kesabaran untuk bisa terus belajar, beramal dan berdakwah. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan ketergelinciran kita. Ya, menerima amal ibadah kita, amal soleh kita, karena kita butuh kepada penerimaan jauh dibandingkan butuh kepada amal, ya. Karena Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga diri kita, kedua orang tua kita, ya saudara-saudari kita, kakak adik kita, ya. Kemudian juga teman-teman kita, guru-guru kita. Semoga Allah juga berikan kita umur yang panjang dalam ketaatan. Ya, kemudian kesehatan ya, dari segala bermakan diselamatkan dari berbagai macam penyakit. Kemudian juga diberikan ya keberkahan rezeki. Ya, terutama doakan orang tua kalian Allah berikan rezeki biar bisa kalian sekolah di sini. Butuh biaya, ya butuh harta, butuh modal, doakan selalu. Dan juga kita doakan biar semua bisa istiqomah dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah jaga santri-santri semua dari segala macam keburukan, ya, dari segala macam mara bahaya. Maka tolong kalian juga pun tolong ya, tolong menolong dengan mentaati peraturan pesantren ini. Semoga Allah jaga pesantren kita dan semoga Allah berikan kemudahan kita juga untuk pembangunan ya, donasi gedung pondasi, gedung SD ya, karena pendidikan anak ini sangat butuh selalu. Di mana-mana yang namanya SD itu selalu kurang. Membuka berapa kelas kurang. Kenapa? Karena anak-anak ini banyak. Kalau SMP SMA mungkin bisa tempat lain dia, bisa ke tempat ke Jawa, tapi SD TK nggak bisa jauh-jauh. Maka selalu ya, butuh yang namanya sekolah dasar. Apalagi pembentukan karakter, pembentukan kepribadian dari SD. Ya, maka mohon doa dan supportnya. Ya, nggak bisa support dana, support share gitu ya. Intinya semoga Allah memberikan kemudahan. Demikian pengajian malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.